hari ini dengan membaca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibuku yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di Jumat sore ya, untuk melanjutkan tadabbur surat Al-Kahfi. Nah, kita sudah 2 kali menyelenggarakan program ini ya, yang dengan materi tadabbur surat Al-Kahfi ini. Nah, ini pertemuan ketiga, dan jadi dari pertemuan pertama dan kedua itu saya tidak sempat ada slide ya. Nah, yang ini tadi saya berusaha menyelesaikan, walaupun belum selesai ya. Walaupun belum selesai, nanti mungkin kapan-kapan saya tambahin lagi, dan nanti setiap hari Jumat kita akan ulas gitu. Jadi ini nanti sambil mengulang lagi materi yang kemarin sudah kita bahas gitu, yang dalam bentuk PowerPoint-nya, supaya Ibu juga mengingat ya, karena kalau ilmu nggak ditulis, nggak ada tulisan, nggak ada bekasnya, kadang sudah lupa kemana gitu. Nah, Mbak Rinda bisa bantu mungkin? Share screen-nya bisa nggak Mbak Rinda? Itu sudah saya kirim ke WA-nya Mbak Rinda. Mungkin sambil nunggu ya. Sambil nunggu Mbak Rinda nge-share. Jadi ibu-ibu kita bahas lagi tentang tadabbur ayat dalam ayat kisah utamanya ya. Karena di surat Al-Kahfi ini sudah sering saya sampaikan ada 4 tema besar ya, yang itu masuk di dalamnya adalah tema kisah. Kali ini Mbak Rinda bisa. Oke, nunggu Mbak Rinda pindah ke laptop. Nah, jadi nanti sambil kita saksikan bersama ya. Nah, Ibu-ibu, surat Al-Kahfi ini dinamakan Al-Kahfi ya. Jadi ada 3 nama dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi ayat Quran itu surat-surat ya dalam Quran. Surat itu kan ada 114 ya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya itu sampai An-Nas ya. Itu kan ada 114. Nah, dari tiap-tiap surat itu ada yang namanya tidak hanya satu gitu. Misalnya surat Al-Fatihah itu punya nama lain ya. Ada namanya As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang gitu. Karena itu kan kita ulang-ulang dalam sholat gitu ya. Terus kemudian misalnya surat At-Taubah itu ada namanya surat Baro'ah ya. Kemudian misalnya surat Al-Isra itu nanti ada namanya surat Bani Israel gitu. Jadi satu surat itu kadang namanya memang tidak hanya satu. Maka kalau Ibu membuka nama surat nanti ada Ghafir, ada Al-Mu'min gitu kan. Setelah apa itu? Az-Zumar, Az-Zumarul Mu'min, ada yang menyebut Al-Mu'min ya, tapi ada yang menyebut Ghafir. Kemudian misalnya surat Al-Lahab, nah itu ada yang menyebut Al-Masad misalnya. Nah itu jadi memang ada satu surat itu yang namanya tidak hanya 2 atau 3, tapi bahkan banyak gitu ya.
Nah, bisa. Tapi surat Al-Kahfi ini setidaknya dia punya 3 nama. Ya, 3 nama disebut surat Al-Kahfi. Lalu ada yang menyebut surat Ahlul Kahfi. Dan ada yang menamakan surat Ashabul Kahfi. Nah, Al-Kahfi itu artinya apa sih? Al-Kahfi itu artinya adalah gua. Tapi di sini guanya itu tidak hanya sekedar gua-gua kecil gitu. Karena kalau guanya kecil, itu di bahasa Arabnya ghor. Maka ketika Rasulullah bertahanus atau mengasingkan diri ya ketika menerima wahyu pertama kali ya, ada malam 17 Ramadan itu. Nah, itu kan disebutnya Ghor Hiro. Ya, gua Hiro. Karena guanya besar gitu ya. Nah, tapi kalau Al-Kahfi ini disebutkan luas ya, tempatnya itu luas. Nah, jamaknya kuhuf. Sebetulnya kalau dari segi pengucapan ya mirip ya, kalau bahasa Inggris itu kan cave. Ya, bahasa Arabnya kahf ya, kahfun. Mbak Rinda udah share ya ini Mbak Rin? Tolong dijawab di chat aja. Enggak kok, belum bisa di sini. Laptop saya pas mati, ini tadi mau sambil ngelihat di laptop. Oh, oke Mbak Rin. Ya, ke atas dulu Mbak Rin mungkin. Nah, jadi ini ya, oke. Berikutnya, tadi saya sudah membahas yang agak bawah karena yang awal-awal ini kan sudah beberapa kali kita bahas ya. Oke, nah jadi Al-Kahfi itu beda dengan Al-Ghor. Ghor itu artinya juga gua, tapi guanya nggak seberapa besar. Nah, kalau Al-Kahfi ini cukup luas ya, maka dinamakan Al-Kahf. Oke. Terus yang sering kita sudah bahas berkali-kali ya dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 tema besar. Silakan mungkin Mbak Rinda bisa dilanjutkan ya. Nah, itu 1 kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada di ayat 9 sampai 26. Nah, kalau ayat 1 sampai 8 itu masih pembukaan, bercerita tentang pembukaannya kan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu pembukaannya. Nah, kemudian penutupnya ayat 110 itu qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nah, itu bagi sebagian mufassir ya atau ahli Quran menarik benang merah dari pembukaan dan penutupan ayat itu. Apa? Karena ayat ini bercerita tentang ujian ya, tentang ujian, maka ketersambungan atau kesesuaian antara pembuka dan penutup ini adalah menceritakan tentang apa Quran itu. Ya, jadi Quran itu diturunkan kepada hambanya, tidak ada penyelewengan, tidak ada yang bengkok. Jadi luruskan. Nah, itu pembukaannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Nah, ditutupnya dengan apa? Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi. Katakan, ya wahai Muhammad, andaikan laut itu ya menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, maka laut itu akan habis duluan, surut ya,
sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku, walaupun didatangkan dengan laut yang serupa gitu. Jadi ada beberapa lautan untuk menulis, itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, maka tidak akan selesai, ya. Sudah habis duluan, surut duluan laut itu. Nah, ini maknanya adalah begitu luasnya kajian Al-Qur'an. Dan di dalamnya tidak ada bengkok, tidak ada yang menyeleweng. Gitu. Nah, ini kesesuaian antara pembuka dan penutup surat. Nah, itu tadi 1 sampai 8 itu masih berkaitan dengan pembukaan tentang Al-Qur'an, kemudian 9 sampai 26 bercerita tentang Ashabul Kahfi, lalu 32 sampai 44 ya, itu pemilik 2 kebun, lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir 60 sampai 82 dan Dzulqarnain itu 83 sampai 98. Nanti kalau ada yang punya Quran, sudah ada tematisasinya, itu malah lebih mudah ya. Jadi nanti bisa sekalian dibaca. Oke, nah terus berikutnya, ini kan tema kisah yang ada dalam surat tersebut. Nah, ini jadi bukan kesimpulan, apa istilahnya? Makna ya yang kita ambil atau hikmah pelajaran ya atau pesan moralnya dari 4 kisah itu adalah adanya 4 ujian kehidupan. Ya. Nah, kalau tadi yang pertama di kisah yang pertama itu adalah tentang Ashabul Kahfi. Itu di ayat 9 sampai 26. Nah, ujian keimanannya itu ada di ayat 9 sampai 24. Bercerita tentang ujian keimanan. Nah, 25 sampai 26 ini apa? Nah, itu nanti ada di slide berikutnya, ya. Jadi 9 sampai 24. Nah, berarti 2 ayat berikutnya ini apa maknanya? Kemudian yang kedua, dari cerita pemilik 2 kebun itu tadi, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa dalam hidup ini manusia tidak terlepas dari ujian harta. Jadi ada yang diberi keluasan rizki, ada yang dicukupkan, ada yang mungkin agak sempit itu ya. Tetapi tidak berarti yang diluaskan rizkinya itu karena saking disayang Allah, dan kemudian yang disempitkan itu karena Allah tidak suka. Tidak juga. Karena Qarun itu sama Allah dikasih harta yang melimpah. Ya, dibaca di surat Al-Qasas dari ayat 76 gitu ya. Inna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi diceritakan di situ Qarun itu kan dia menganggap bahwa sama Allah dikasih rizki yang luas, yang banyak, harta melimpah itu karena usahanya sendiri. Dia mengira begitu. Padahal Allah meluaskan rizki bukan karena saking disayangnya. Bisa jadi itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Apakah menjadi hamba yang bersyukur atau malah pelit, ya seperti Qarun yang enggan untuk mengeluarkan hartanya. Nah, kalau di kisah Shahibul Jannatain di surat Al-Kahfi ini, jadi ada dua orang ya, yang seorang memiliki 2 kebun. Nah, kebunnya itu sama Allah itu tadi dikasih buahnya banyak, airnya cukup, rindang, ya, tapi dia tidak bersyukur. Sehingga di situ dikatakan walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah
intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Jadi dia menganggap bahwa saudaranya itu kekurangan, misalnya kebunnya nggak seberapa baik. Justru dia malah mengejek pada temannya yang beriman. Nah, cerita tentang kebun ya dalam Al-Qur'an itu ada dua cerita ya, ada yang di surat Al-Kahfi dan ada yang di surat Al-Qalam kalau tidak salah. Al-Qalam saya agak lupa ayatnya itu, yang fa'asbahat kassorim fatanado musbihin, itu diceritakan bahwa di suatu daerah di negara Yaman sana ada seorang lelaki yang mempunyai kebunnya itu ya itu tadi sama Allah dikasih hasilnya melimpah ya, airnya cukup, kemudian ya enak dipandang mata karena tanamannya subur gitu ya, tanahnya subur dan tanamannya berbuah banyak. Nah, seorang lelaki ini tidak lupa untuk selalu menyisihkan hasil panennya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan dari seorang lelaki ini tadi. Nah, biasanya dia akan membakar kalau waktu panen tiba, itu dia akan membuat apa ya, semacam membakar rumput atau apa gitu ya, untuk memberi tanda kepada masyarakat sekitar yang tidak mampu untuk ikut memanen dari kebunnya itu. Karena memang dia sangat dermawan, seorang lelaki ini. Nah, ketika dia meninggal, anak-anaknya tidak mau meneruskan kebiasaan baik itu. Jadi ada salah satu anaknya, nggak tahu mungkin anak yang pertama atau yang kalau diceritakan di situ anaknya 4 atau 5 gitu. Nah, mereka berselisih ya. Yang satu mengatakan, ngapain kita ini enak-enak ngasih ke orang-orang miskin hasil panen kita. Gitu. Udah nggak usah kita kasih, kita ambil sendiri aja panen hasil panennya itu supaya kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Gitu. Nah, saudaranya yang lain tidak setuju dengan begitu. Saudaranya lain mengatakan, bukan. Kita itu kalau ingin harta kita lebih banyak, lebih barokah, maka berikan hak orang-orang yang tidak mampu itu tadi, berikan haknya. Ya, kan itu menurut kalkulasi kita ya. Kalkulasi kita menganggap bahwa semakin banyak harta yang kita kumpulkan, itu semakin banyak, kan begitu. Padahal enggak. Ya. Dan ini dikisahkan di baik yang di Shahihul Jannatain yang di surat Al-Kahfi ini maupun yang di surat Al-Qalam. Nah, akhirnya karena mereka ini tadi berselisih, anak-anak dari lelaki solih yang dermawan tadi tetap dikalahkan oleh yang tidak setuju untuk membagikan hasil panennya itu kepada fakir miskin. Nah, itu dibela-belain, mereka memanen di waktu malam supaya tidak terlihat oleh orang-orang sekitar bahwa hari itu saatnya memanen. Sudah dengan semangat, udah kita panennya jangan pagi, jangan menunggu matahari terbit, malam aja biar nggak kelihatan. Kan? Biar nggak kelihatan orang, biar nggak ada yang minta. Gitu. Nah, tapi apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian, jadi bukan begitulah ya Allah memberikan rezeki yang baik itu, tetapi dengan sikap tidak mau berbagi kepada orang lain itu tadi malah akhirnya anak-anak lelaki soleh ini tadi ketika akan memanen mereka mendapati bahwa hasil tanamannya itu tadi sudah menghitam semua, sudah nggak bisa dipanen. Nah, jadi itu dalam soal harta itu memang kalkulasi manusia tidak bisa mengalahkan matematika Allah. Kadang kita berpikir kan
sesuatu yang dikeluarkan itu seakan-akan mengurangi dari jatah yang ada, tetapi justru malah tidak. Jadi bersedekah itu tidaklah mengurangi harta, tetapi insya Allah malah menjadi barokah. Nah, ini sudah banyak pelajaran yang Al-Quran berikan pelajaran kepada kita, ya, baik dari kisah orang yang dermawan maupun kisah orang yang pelit. Kalau orang yang pelit ya seperti Korun itu, dia menganggap bahwa segala kekayaan dan popularitas dia itu adalah hasil dari jerih payahnya, sehingga dia juga enggan mengeluarkan hartanya, maka kemudian Allah mengadabnya dengan ditenggelamkan harta bendanya itu di bumi. Nah, itulah ujian harta. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ujian ilmu. Ya, ujian ilmu ini dikisahkan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang waktu itu juga sudah saya singgung. Nabi Musa mengatakan bahwa ketika sedang berkhutbah di hadapan kaumnya, kemudian kaumnya bertanya, siapakah wahai Musa di dunia ini yang paling berilmu dan yang paling mengetahui? Dia mengatakan, dengan percaya diri Nabi Musa mengatakan, saya, tidak ada yang lain. Ya, karena waktu itu beliau yang utusan Allah, ya, Rasulullah tidak salah juga bilang begitu. Kan beliau yang dikasih wahyu sama Allah, ya. Tetapi kemudian Allah menegur bahwa kamu nanti akan bertemu dengan seorang yang aku berikan padanya ilmu yang tidak aku berikan padamu. Jadi orang ini banyak pengetahuan daripada kamu. Nah, bicara soal ilmu dan harta, mungkin kita ingat kisah Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika suatu hari kedatangan rombongan, ditanya oleh rombongan itu, wahai Ali bin Abi Thalib, konon kamu itu adalah pintu ilmu, gitu kan, atau kota ilmu. Nah, kalau ada ilmu dan harta, apa yang kamu pilih? Kata Ali, saya tetap memilih ilmu, bukan harta. Mengapa demikian? Karena, nah itu banyak sekali jawaban dari Ali, ya. Ini yang saya ingat aja. Yang pertama, kalau ilmu itu adalah warisan para nabi, sementara kalau harta itu adalah warisan Korun. Maka ada hadis mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita tentu sangat sedih, ya, kalau mendengar ulama-ulama wafat itu. Karena untuk menjadikan satu ulama itu saja butuh berapa puluh tahun, untuk misalnya profesor yang wafat gitu kan, itu butuh, untuk mencari penggantinya itu enggak mudah itu. Itulah ujian, ya, ujian kita manusia. Tapi kan ya memang hidup, dalam hidup ini Allah, hidup dan mati itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, di surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati itu sejatinya adalah Allah ujikan pada manusia untuk menentukan mana yang baik di antara amal-amalnya itu. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku memilih ilmu karena aku memilih ilmu daripada harta karena ilmu itu adalah warisan ulama, sementara harta itu adalah warisan Korun. Kemudian yang kedua, Ali menjawab apa ketika ditanya harta dan ilmu, apa yang kamu pilih? Dia mengatakan, kalau harta itu diberikan, kalau harta itu dijaga oleh manusia, dijaga oleh kita gitu. Tapi kalau ilmu kan menjaga kita. Ya misalnya kita ini bepergian kemana gitu kan, terus nggak tahu ilmu GPS misalnya, ya kesasar.
mungkin bisa bertanya ya, tapi zaman sekarang sudah ada ilmu yang lebih canggih dari kalau dulu kan pepatahnya malu bertanya sesat di jalan. Kalau sekarang kayaknya nggak usah tanya, tanya ke GPS saja udah. Nah, tapi kalau nggak punya ilmu ya kita sasar. Nah, itu dalam ilmu apapun ya. Kalau kita tidak ada pengetahuan, maka kita mengalami banyak kesulitan. Gitu. Nah, tapi ilmu itulah yang akan menjaga diri kita. Sementara kalau harta, ya pasti minta dijaga. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin perlu effort untuk menjaga harta-harta itu. Ya, semakin butuh banyak tenaga untuk menjaga. Misalnya rumahnya saya cuma satu, rumah jadi 5 kan jadi kepikiran rumah yang sana gimana, rumah yang sini gimana. Nanti mobilnya berapa, misalnya 10, waduh kepikiran. Jadi kalau harta itu dijaga, tapi kalau ilmu pasti akan menjaga kita. Nah, yang ketiga apa? Ilmu itu kalau diberikan akan bertambah. Kalau harta, nah itu tadi harta ini beda kasus ya. Kalau tadi saya mengatakan kalau disedekahkan, memang dia akan bertambah dengan cara lain ya. Tetapi kan secara zahir akan berkurang gitu. Nah, terlepas nanti Allah akan mendatangkan rizki dengan cara tak terduga dan lain sebagainya, Allah mengganti, itu harus kita yakini. Ya harus kita yakini bahwa bersedekah itu tidak menjadikan miskin. Nah, tapi kalau ilmu, justru ilmu yang kita berikan, itu kita juga merasa bahagia karena bisa memberikan pada orang lain. Kemudian apa namanya, ilmu itu insya Allah tidak akan hilang, tidak akan berkurang kalau kita berikan. Maka saya sering bilang ya ke ibu-ibu, Bu, coba cari jamaah gitu. Misalnya ibu-ibu di sini kan udah pada belajar PKT gitu kan. Ayo Bu, cari jamaah berapa masing-masing orang, cari 5 misalnya. Itu dalam rangka kalau semakin kita sampaikan pada orang lain, maka semakin bertambah ilmu kita. Karena satu, insya Allah yang kita sampaikan itu akan lebih lama ingat, akan lebih lama melekat dalam ingatan kita. Yang kedua, kita pasti akan selalu ingin menambah dari pengetahuan yang kita sampaikan. Misalnya masa kok ini lagi sih yang disampaikan, kan kayaknya udah bosen gitu jamaahnya. Pasti kita tergerak untuk mencari lagi, mencari lagi. Dan ilmu tidak ada habisnya. Semakin kita gali, apalagi ya Allah kalau sudah membaca tentang ilmu Quran itu. Saya rasanya kayaknya ini umur sampai enggak ya? Sampai ya tidak akan sampai memang usia kita untuk mengkaji keseluruhan. Maka di surat Al-Kahfi tadi kan dikatakan laukan al-bahru bidadal kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Karena begitu banyaknya kalimat-kalimat Allah itu baru yang ayat-ayat qauliyah yang dalam Quran itu. Nah, baru lagi yang ayat-ayat kalimat-kalimat yang kauniyah yang terhampar di alam raya itu. Nah, tapi ya itu tadi ya. Jadi ilmu semakin kita berikan, maka akan bertambah. Insya Allah akan lekat, lama lekat dalam ingatan kita, dan kita akan termotivasi untuk terus menambah pengetahuan kita, ya, kalau diberikan kepada orang lain. Tapi kalau harta memang secara zohirnya akan terasa berkurang gitu ya. Misalnya punya uang 50.000 dikasihkan pengemis 10.000 misalnya, ya kelihatannya memang berkurang 40.000 gitu. Nah, terlepas nanti Allah akan mengganti dengan jalan lain dilipat gandakan langsung atau tidak, itu juga harus hal yang kita yakini. Tapi ini tadi pertanyaan serombongan orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kalau kamu ditanya memilih harta dan ilmu apa yang kamu pilih, dia mengatakan saya akan memilih ilmu karena satu, ilmu itu adalah warisan para nabi, sementara harta itu warisan korun. Yang kedua, ilmu itu akan menjaga kita, kalau harta itu kita yang akan menjaga. Yang ketiga, ilmu itu kalau diberikan semakin bertambah, harta itu diberikan pasti berkurang. Dan yang keempat misalnya ya, kita tambahin ilmu itu
tidak akan kita kalau memberikan ilmu kepada orang lain menjadikan orang manfaatnya lebih panjang daripada sekedar memberi harta. Kan ibarat memberi kail ya dengan memberi ikannya langsung. Kalau ngasih harta mungkin kasih ini udah bisa habis. Tapi kalau kita memberi skill misalnya bisa jadi itu malah lebih kekal ya, lebih awet. Nah, itu diantara pentingnya ilmu daripada harta. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ujian kekuasaan. Ujian kekuasaan ini dikisahkan dalam kisah Dzulqarnain ya, yang di kapan hari juga kita sudah bahas ya. Nama Dzulqarnain itu ada yang mengatakan memang seorang nabi, ada yang mengatakan manusia ya orang biasa begitu, tetapi Allah berikan kemuliaan. Ya, dia adalah penguasa dunia ya, yang pergi ke barat, ke timur. Itu nanti bisa kita bahas di masing-masing ceritanya di masing-masing. Oke, nah berikutnya Mbak Rin. Ada slide berikut. Nah, selain ayat ini menjelaskan tentang 4 ujian tadi ya yang terjadi pada manusia, ayat itu juga memberikan solusi atau cara mengatasi ujian. Nah, mari kita buka, silakan Ibu-ibu sambil buka surat Al-Kahfi ya. Dibuka Qurannya supaya kita juga tahu bunyi ayatnya. Nah, tadi kan kalau kisah Ashabul Kahfi kan di ayat 9 sampai 26. Nah, tapi yang berkaitan dengan ujiannya tadi 9 sampai 29 9 sampai 26. Nah, ini ada ayat. Oh, ini kok keikutan ya Mbak Rin. Ini kayaknya tadi template-nya. Oke. Nah, jadi ini di ayat 27. Nah, itu disebutkan tentang apa cara mengatasi ujian keimanan itu. Yang pertama, nah itu tadi di ayat 27, mari kita baca. Nah, di ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi kalau yang di slide tadi dijelaskan bahwa yang pertama adalah berteman dengan orang solih, ya. Nah, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya, dan janganlah kedua mata berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Oke, kembali ke yang itu tadi dulu Mbak Rin. Nah, jadi cara kita keluar dari ujian itu tadi ya, kalau pertama ujiannya adalah ujian keimanan, nah itu kita dianjurkan untuk bersahabat dengan orang solih. Kemudian yang kedua mengingat akhirat, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Nah, ini nanti silakan dibaca ayat. Nah, kemudian yang kedua, ujian harta itu bagaimana cara kita mengatasi ujian harta itu? Memahami hakikat dunia dan menyibukkan diri dengan akhirat. Mari kita baca di ayat 45. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan, ya. Perumpamaan kehidupan dunia itu apa? Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit
sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kehidupan dunia itu terlihat awalnya ya seperti tumbuh-tumbuhan yang subur di bumi itu, melenakan, ya kan, melenakan pandangan kita. Tetapi pada akhirnya fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Nanti tumbuhan itu lama-lama juga akan kering. Nah, jadi kalau dunia terus yang kita kejar, memang tidak pernah kenyang, ya. Atau pada akhirnya dunia itu nanti juga kita tinggalkan. Nah, maka itu tadi dikatakan bahwa cara kita keluar dari ujian harta itu adalah dengan menyibukkan kehidupan akhirat dan memahami apa hakikat kehidupan dunia itu. Nah, di sini disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Namanya perhiasan itu ya memang selalu menggiurkan. Nah, tapi di sini dikatakan apa? Wal baqiyatus shalihat, tetapi amal kebajikan ya yang terus-menerus itu khairun, lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban dari segi pahala, wa khairun dan lebih baik amala untuk menjadi harapan. Nah, jadi di situ dikatakan solusi atau cara kita keluar dari ujian harta itu adalah dengan memahami hakikat dunia itu dan kita sibukkan diri dengan kehidupan akhirat. Nah, kemudian berikutnya bagaimana solusi untuk menghadapi ujian ilmu? Kita buka di ayat 69. Ya, ayat 69. Di situ sebutkan qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Jadi kita diperintahkan untuk sabar dan juga rendah hati. Ya, rendah hati. Nah, di sini kan kalau kita baca ayat ini berkaitan dengan cerita Musa itu tadi kan awalnya karena dia menganggap paling tahu gitu kan dengan ilmu, paling berpengetahuan. Nah, kemudian ketika dihadapkan dengan Khadir, Nabi Musa ternyata banyak hal yang dia belum tahu. Nah, jadi ayat ini pesan moralnya adalah supaya kita ini rendah hati dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, di situ diajarkan juga untuk tidak menyelewengkan ilmu. Nah, selain itu coba kalau kita kaji ya dari cerita Musa Khadir itu ya. Itu kan ilmu benar-benar memang kalau kita itu tidak sampai pada makom tertentu dari keilmuan itu, maka terkadang kita itu gampang menjudge ya, gampang mengadili, menganggap salah, begitu kan kalau dari ceritanya Musa dan Khadir itu. Coba dari pertemuan atau dari peristiwa pertama ketika Nabi Khadir melubangi kapal, ya melubangi perahu, itu Nabi Musa udah buru-buru nyalahkan gitu, udah buru-buru nyalahkan. Gimana sih Khadir? Ini kapal bagus-bagus kok dilubangin, nanti menenggelamkan penumpangnya. Karena Nabi Musa tidak ada pandangan ke depan saat itu ya, mengenai apa yang akan terjadi karena beliau belum punya ilmunya itu. Gitu. Nah, maka selalu diingatkan oleh Khadir. Apa namanya? Wa kaifa tasbiru ala malam innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan diingatkan berkali-kali.
Nah, sudah aku bilang kamu nggak sabar. Nanti ketemu peristiwa ini lagi. Kata Nabi itu kan nggak sabar gitu. Jadi nanya, bahasa Jawanya tuh maido gitu ya. Maido itu menyalahkan gitu. Itu kan Nabi Musa nyalahkan. Ini gimana sih Qadir, apa namanya, kapal kok dilubangin. Nah, baru nanti Nabi Khidir akan menjelaskan mengapa itu dilakukan gitu. Nah, ini pesan buat kita bahwa dalam hal ilmu ya pengetahuan itu kalau kita tidak tahu lebih baik kita diam daripada kita berkomentar, bernegatif thinking pada orang yang sebetulnya dia lebih tahu dari kita. Ini sering kali terjadi dan yang malah membuat apa namanya kadang ya mohon maaf bikin agak runyam beragama akhir-akhir ini itu karena banyak komentar-komentar dari orang yang sebetulnya ya pengetahuan agamanya tidak apa namanya ya belum mumpuni lah untuk berkomentar-komentar. Nah, jadi ayat ini ayat kisah dalam Musa Khidir ini mengajarkan kepada kita apa itu tadi di samping kita yang berilmu itu juga selalu tawadhu dan rendah hati, kemudian juga kita tidak gampang menyalahkan orang lain yang barangkali kita ini memang belum tahu ilmunya. Nah, tadi peristiwa pertama, peristiwa kapal ya. Kemudian yang kedua peristiwa apa? Membunuh anak kecil. Ya memang sekilas kita ya nyalahkan ya. Nyalahkan ke Khodir. Gimana Khodir ini kok anak kecil nggak berdosa, kok dibunuh gitu. Nah, tapi kemudian Nabi Khidir mengatakan, ya nanti akan saya jelaskan apa makna di balik peristiwa ini yang saya lakukan. Mungkin kamu tidak bersabar untuk melihat itu. Kemudian yang ketiga, itu kan peristiwa apa? Ketika Nabi Musa lapar gitu kan, datang ke suatu kampung, sudah lapar, minta jamuan nggak dijamu, malah diajak oleh Khadir untuk mendirikan bangunan yang roboh. Nah, itu lagi-lagi Nabi Musa ya protes lagi, ini udah kelaparan, terus apa namanya nggak ada ngasih makan, malah kita bantuin penduduk kampung ini gitu kan. Nah, jadi itu ada hal-hal tertentu ya yang dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami yang kita tidak punya cukup ilmu dan pengetahuan, tetapi terkadang kita ikut-ikut berkomentar gitu, tapi itu bukan malah menambah ini ya, bukan memberi solusi tapi malah menambah runyam. Itu biasanya kalau mau pilpres itu, yang rame kayak gitu-gitu itu. Nanti apa, sudah kita serahkan aja yang ngomong soal politik ya biar yang ahli politik gitu kan. Yang ngomong soal agama ya biarkan yang ahli agama yang itu. Enggak usah ikut-ikut komentar yang malah bikin panas suasana. Kecuali kalau kita men-share ulang dari yang orang yang sudah berkompeten dan usahakan yang kita share itu yang tidak menambah runyam masalah begitu. Jadi yang malah membuat adem gitu sehingga orang ini nggak malah terpancing. Karena biasanya kalau yang bikin-bikin panas itu memang yang malah di-share banyak, tapi giliran kita kalau mau mencoba mendamaikan ya dengan semampu kita, itu biasanya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang begitu peduli gitu. Tapi kalau yang giliran yang panas-panas itu biasanya orang senang sekali untuk itu. Nah itu jadi sampai mana tadi? Itu tadi apa ilmu ya, apa namanya ujian ilmu dan cara atau solusi untuk mengatasi ujian itu. Nah kemudian masih ada satu lagi ya Mbak Rin. Nah itu tadi ujian apa tadi ujian kekuasaan ya, cerita dari Dzulqarnain. Nah, ini di ayat berapa ini? Ayat 103 sampai 104. Jadi mari kita baca. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, di situ disebutkan bahwa kita ini apa namanya kalau tidak ikhlas dalam beramal gitu ya
itu nanti akan rugi. Nah, jadi kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi amalnya, gitu ya. Nah, itu ulaikal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, ya, ada yang mengatakan Rasul itu pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa yang disebut dengan orang yang bangkrut, ya, atau al-muflis? Nah, jadi kalau ketika ditanya begitu, para sahabat menjawab apa namanya? Oh, muflis itu yang bangkrut itu yang harta bendanya habis, yang begini-begini gitu kan? Nah, tapi kata Rasul tidak. Yang disebut dengan muflis atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia merasa sudah banyak berbuat amal baik ketika di dunia, tetapi ketika di akhirat nanti bangkrut dengan amal-amal baiknya. Karena apa? Banyak dari hak-hak saudaranya yang tidak dipenuhi. Sehingga nanti ketika di akhirat, saudara-saudara, sahabat-sahabatnya ini akan mengklaim gitu ya, mengklaim apa hak-haknya yang tidak terpenuhi semasa di dunia itu. Nah, maka di sini disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi saya ini pernah dapat cerita dari salah seorang teman gitu ya, yang dia ini merantau keluar Jawa. Dia merasa sudah sudah peras keringat, banting tulang, ya, dalam bekerja, kira-kira begitu ya. Ya mungkin kan dia berpikir karena di Jawa ini sudah penuh sesak orang sehingga mungkin ya pekerjaan sulit ya, lapangan kerja dan sebagainya, akhirnya dia merantau ke Kalimantan dan dia merasa sudah maksimal dalam bekerja. Nah, ketika mau balik ke Jawa, itu dia merasa masih bankrupt gitu, masih belum cukup biaya untuk pulang ke Jawa. Jadi dia tuh cerita ke saya, lah ya Laila, saya ini merasa sudah ngoyo dalam bekerja, sudah banting tulang luar biasa ketika di Kalimantan. Tapi pas balik ke Jawa, kok kayaknya masih nggak cukup ya, bondoku kira-kira begitu ya. Jadi kok kayaknya masih nggak cukup. Nah ini kan saya jadi merenung kata teman saya tadi. Jadi nanti jangan-jangan ketika di akhirat itu ada ya begitu ya. Kita merasa sudah banyak beramal baik. Di dunia perasaan sholat juga udah bukan hanya sholat fardu ya, sudah nambahin sholat nafilah, sudah nambah sholat malam, sholat duha, sholat apa sudah. Perasaan juga sudah banyak sedekah ke sana kemari, sudah banyak beramal baik. Tetapi ketika di akhirat tidak ada yang dipetik dari apa yang dia merasa sudah dilakukan ketika di dunia ini. Nah, naudzubillah min dzalik. Saya juga termasuk yang kadang merenung hal itu, ya Allah. Perasaan sudah berbuat baik merasanya sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, tetapi wallahu a'lam. Ya semoga amal-amal yang kita lakukan di dunia ini sekecil apapun ya, itu Allah terima ketika kita menghadapnya nanti, bahwa itu semua nanti menjadi bekal akhirat kita. Karena itu ibu-ibu sekalian ya, pesan untuk saya pribadi dan ibu-ibu sekalian, ya kita upayakan dalam setiap waktu kita ya untuk menambah amal baik dari apapun yang bisa kita lakukan ya. Dari 24 jam itu selain ibadah-ibadah mahdhoh yang terus kita perbaiki dari waktu ke waktu, juga hal-hal lain ya dalam hidup bersosial ya, hidup bertetangga, hidup dengan teman, kemudian juga selalu menambah-nambah pengetahuan ya untuk menambal kekurangan-kekurangan amal kita
Barangkali banyak dari amalan-amalan kita itu yang belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun oleh Sunnah Rasulullah. Mungkin ini Ibu yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang perlu didiskusikan? Mungkin saya beri waktu sampai 7 menit gitu ya. Kalau enggak ada mungkin kita akhiri aja. Karena maghrib di sini juga agak cepat daripada di mungkin yang di Mbak Rinda masih siang. Ibu-ibu yang di daerah Malang kayaknya sudah sebentar lagi udah masuk maghrib. Oke, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali nanti kalau ada yang memerlukan slide nanti bisa ke Mbak Novia. Saya mohon maaf apabila ada kehilafan, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah, teacher. Sami-sami, Uni.